Kompas Bisnis kembali untuk Anda bersama saya Glenys Oktania. Saudara, perusahaan investasi asal Swiss, Credit Suisse sedang digoncang krisis. Masyarakat pun khawatir dunia akan mengulang krisis tahun 2008 saat Lehman Brothers ini mengalami bangkrut. Benarkah kekhawatiran ini akan terjadi? Dan kita akan lihat beberapa data. Pertama, kita lihat bagaimana kondisi keuangan Credit Suisse memang tak bisa dikatakan sedang baik-baik saja. Dalam 6 bulan terakhir, saudara, saham Credit Suisse turun lebih dari 40%. Sementara harga salah satu obligasinya jatuh tempo pada 2032, pada Senin juga turun 7 sen menuju 70 sen. Sementara obligasi jatuh tempo pada 2033 telah drop di harga 53 sen. Kondisi ini membuat para petinggi Credit Suisse berusaha meyakinkan klien-klien dan investor raksasa mereka yang pasti khawatir uangnya akan hangus karena kondisi Credit Suisse. Di saat yang sama, Credit Suisse juga pasti khawatir klien-klien besar akan kabur. Dan kita lihat juga sebenarnya faktor apa saja yang terjadi, ya salah satunya tadi kan ini soal akibat dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dan Eropa. Akhirnya membuat kinerja Credit Suisse ini melambat dan sahamnya jatuh. Turunnya harga saham yang begitu tajam sudah pasti membawa kerugian yang besar untuk Credit Suisse yang merupakan bank terbesar kedua di Swiss. Di kuartal ketiga tahun ini, Credit Suisse rugi hampir 4 miliar Swiss francs. Atau saudara, kalau kita rupiahkan, nilai ini adalah sekitar 60 triliun rupiah. Ditambah adanya biaya pinjaman yang melonjak akibat penurunan rating. Tidak ada yang menyangka bank sebesar Lehman kala itu bisa kolaps seketika. Ada prinsip too big to fall. Sebuah istilah untuk menunjukkan dampak sistemik sebuah institusi besar bila dibiarkan bangkrut. Lehman Brothers bangkrut pada tahun 2008, padahal saat itu sepertinya keadaannya sedang baik-baik saja. Namun, saudara, sebenarnya 5 hari sebelum dinyatakan bangkrut, mereka mengurangi neraca keuangan senilai 188 miliar dolar. Sekali lagi ya, 188 miliar dolar 5 hari sebelum dinyatakan bangkrut. Apakah Credit Suisse akan jadi too big to fall yang kedua setelah Lehman Brothers dan membuat dampak sistemik untuk ekonomi global? Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Kita lihat saudara. Ya, pertama, Lehman Brothers portofolionya ini adalah derivatif. Terlalu banyak. Saat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, pasti juga akan ikut turun. Sementara untuk Credit Suisse ini tidak. Nah, ini semoga juga ya tidak terlalu berdampak juga terhadap ekonomi Indonesia. Kita lihat juga bagaimana tanggapan dari Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro, menilai keadaan Credit Suisse yang kian memburuk tak berpengaruh signifikan terhadap perbankan dalam negeri. Berbeda dengan keadaan kebangkrutan Lehman Brothers pada 2008. Andri memprediksi akan ada support dari otoritas Eropa. Kita lihat koneksinya sangat jauh ya, relatif kecil kepada yang Eropa. Jadi untuk perbankan di Indonesia sendiri pun tadi Mbak Diu sudah menyampaikan bagaimana KAR kita ya untuk perbankan di Indonesia masih sangat tinggi dan sangat baik ya bahkan dibandingkan dengan dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Jadi overall saya rasa sih memang di contain ya impact-nya ini volatility-nya di Eropa sendiri ya. Dan kalau kita lihat impact-nya mungkin kekhawatiran terutama yang besarnya adalah ini akan membawa dampak domino ya. Bisa saja, tapi kalau kita lihat sebenarnya impact kepada perbankan di region ya di Asia terutama untuk di Indonesia relatif kecil. Sejalan dengan Bank Mandiri, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai bila dibanding tahun 2008, regulasi perbankan saat ini cenderung lebih ketat. Artinya, saudara, potensi crash bisa ditekan. Ditambah saat ini pasar sudah mengantisipasi permasalahan kredit Suisse sehingga dampaknya tak sesistemik kejadian Lehman Brothers. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan juga kondisi perbankan, stabilitas perbankan di Indonesia cenderung cukup baik dengan mempertimbangkan kinerja perbankan dari sisi pertumbuhan kredit, dari sisi likuiditas yang masih longgar, lalu juga dari sisi
risiko kredit dan juga dari sisi capital, kecukupan kapital yang menunjukkan tren yang baik, sehingga kita harapkan bahwa dampak perlambatan dari seandainya terjadi kondisi yang terus memburuk dari Credit Suisse diharapkan tidak akan mempengaruhi cukup signifikan kepada sektor perbankan di dalam negeri, termasuk juga perekonomian Indonesia. BBM subsidi Pertalite dan solar aman setelah kuota BBM subsidi Pertalite dan solar akhirnya ditambah. Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota BBM subsidi Pertalite 6,86 juta kiloliter dan solar ditambah 2,73 juta kiloliter. Pertamina mengatakan kuota BBM subsidi dipastikan aman memenuhi permintaan masyarakat. Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi akan terus dipantau agar tepat sasaran, mulai dari pemanfaatan data My Pertamina sampai memasang CCTV di SPBU Pertamina menghindari kecurangan atau anomali transaksi pembelian BBM subsidi. Kalau perhitungan kami secara operasi dan demand ini mencukupi. Namun kami juga berusaha untuk melakukan pendistribusian secara efektif dan efisien. Kami juga menjalankan operasi ini termonitor real time di command center kami. Jadi kami bisa memonitor secara operasional stok. Bahkan kami mulai bisa mengembangkan sistem digitalisasi ini dengan memonitor transaksi-transaksi yang sifatnya anomali. Literasi pengelolaan keuangan jadi modal dasar yang harus dimiliki pelaku UMKM saat ini. Literasi ini penting untuk mendorong performa UMKM agar lebih maju. Sebanyak 100 pelaku UMKM mendapat pengetahuan literasi keuangan dalam workshop keuangan yang digelar Bank Jago dan Tokopedia berkolaborasi dengan Harian Kompas. Apalagi pasca pandemi, semakin banyak pelaku usaha baru bermunculan. Tokopedia mencatat jumlah seller di tahun ini mencapai 12 juta. Literasi pengelolaan keuangan penting agar pengusaha ini tak merugi. Salah satu caranya adalah dengan memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Sementara itu, untuk literasi keuangan para pelaku UMKM, Bank Jago dan Tokopedia berencana akan bekerja sama untuk membantu permodalan para pelaku UMKM. Kita kan bagi-bagi tadi tuh kan ada yang seller yang kecil, menengah sama yang besar. Kita akan fokuskan ke menengah sama besar untuk literasi keuangannya, karena pasti mereka butuh pemodalan dan juga pembukuan, dan kita tentu saja akan bekerja sama tadi seperti yang dijelaskan dari Pak Vincent, bahwa kita juga ada plan untuk berkolaborasi dengan Bank Jago juga. Itu adalah salah satu plan kita. Gitu. Tentu aja kita ingin memberikan fasilitas yang sangat komplit kepada seller-seller kita, dari berjualan kemudian sehingga finansial dan lain-lain. Dan saudara, kita pantau sejenak pembukaan pasar dan juga rupiah pada pagi hari ini. Kita lihat dulu untuk IHSG, indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka di posisi 7.077 atau tertekan 0,29% setelah pada penutupan kemarin ditutup menguat 0,01%. Jelang akhir pekan, analis memprediksi pergerakan IHSG pada hari ini akan melanjutkan penguatan. Meski ada potensi aksi ambil untung investor jelang akhir pekan, dan juga sepertinya aksi ambil untung sudah dimulai pada pagi hari ini. Sementara pagi hari ini kita lihat bagaimana rupiah kita bergerak di angka 15.100. Ya, ini rupiah masih dibayangi sentimen kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi yang terjadi di negara-negara maju, dan ujungnya nih saudara, mengerek kembali suku bunga acuan Bank Sentral. Selain itu kita bergerak ke pantauan harga minyak dunia. Saat ini harga minyak berada di angka $88 per barrel. Harga minyak dunia sedang dibuat kacau balau pasca OPEC Plus akan memangkas produksi minyak sebanyak 2 juta barel per hari di bulan November mendatang.